Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada peserta Jenana Dharma Digital 2022 yang saya banggakan, kepada seluruh panitia lomba Jenana Dharma Digital 2022 yang saya hormati, dan umat sedharma yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita dapat melaksanakan Jenana Dharma Digital 2022 ini dengan keadaan sehat sebagai bentuk pelestarian budaya agama kita, yaitu agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Komang Nana Apriliani. Saya perwakilan dari Pasraman Gana Pati Dharma, Kampung Mulyasari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pesan Dharma yang bertema implementasi ajaran Trikaya Parisuda dalam era digitalisasi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat, yang juga mempengaruhi dimensi kehidupan manusia. Era digitalisasi membawa manusia ke masa di mana kita bisa mengakses informasi dengan sangat mudahnya, sehingga tidak ada lagi sekat antara budaya yang satu dan budaya yang lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Umat sedharma yang saya banggakan, saya akan menjelaskan sedikit dampak positif dari era digitalisasi ini. Dampak positif dari era digitalisasi yaitu sebagai kemudahan manusia untuk mendapat informasi secara ekonomis, mudah, dan cepat. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan saudara kita, teman kita, sahabat kita yang jarak rumahnya jauh dengan kita. Lebih banyak lagi dampak positif yang dapat kita terima dari era digitalisasi ini. Namun, era digitalisasi juga membawa dampak negatif untuk kehidupan kita, umat beragama di Indonesia. Salah satunya yaitu kita dapat dengan mudah menyebarluaskan informasi-informasi yang belum tentu benar, belum tentu berdasarkan fakta, atau biasa kita sebut hoax. Sekarang banyak sekali hoax-hoax yang beredar di masyarakat, mulai dari tentang pemerintahan, sekolah, bahkan bencana alam pun kadang beritanya ada yang hoak. Trikaya Parisuda merupakan jawaban bagi kita generasi muda di era digitalisasi ini. Terlahir sebagai manusia merupakan anugerah paling utama, karena hanya yang terlahir sebagai manusialah yang memiliki 3 pramana, yakni kekuatan atau bayu, kemampuan untuk berbicara atau sabda, dan kemampuan untuk berpikir atau ide. Selain dengan diberikannya kita menjelma menjadi manusia dengan segala kelebihannya, kita juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri dengan pedoman memperhatikan pikiran, perkataan, dan tingkah laku, serta dampaknya untuk diri kita dan orang lain. Seperti yang kita ketahui, Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan yang disucikan. Trikaya Parisuda mengandung unsur kata tri. Tri artinya 3, maka Trikaya Parisuda memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu Manacika Parisuda, Wacika Parisuda, dan Kayika Parisuda.
Di sini saya akan membahas satu persatu dari bagian-bagian Trikaya Parisuda tersebut. Yang pertama, Manacika Parisuda atau berpikir yang benar. Kita sebagai manusia hendaknya selalu memikirkan apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita katakan. Kita harus berpikir positif. Apabila kita sudah berpikir positif, maka perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil yang positif juga. Kita juga harus memikirkan segala sesuatu, informasi, berita, atau bahkan cerita hidup yang akan kita posting di sosial media di era digitalisasi yang sangat canggih ini. Kita harus memikirkan apakah informasi tersebut patut diposting, patut diketahui oleh banyak orang atau tidak. Apakah berdampak negatif untuk diri kita dan orang lain atau tidak. Ajaran Manacika Parisuda mengajarkan kita untuk berpikir yang benar, untuk memperhatikan pikiran kita. Selanjutnya yaitu Manacika Parisuda. Selanjutnya yaitu Wacika Parisuda. Wacika Parisuda artinya berbicara atau berkata yang benar. Di era digitalisasi ini, kita dengan mudahnya bisa menyebarkan informasi-informasi, berita-berita tanpa harus membuat laporan ke kantor berita, membuat koran atau sebagainya. Kita bisa dengan mudah membuat informasi di internet, di sosial media, tanpa harus memikirkan perizinan dan sebagainya. Tidak usah jauh-jauh deh. Misalnya gosip. Di era digitalisasi ini kita jauh lebih mudah bergosip. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk tidak berkumpul. Maka kita dapat lebih mudah bergosip melalui telepon. Bahkan sekarang ada telepon via telepon grup yang memudahkan kita untuk bergosip, ngomongin orang dengan teman-teman kita, dengan circle kita di media telepon tersebut. Wacika Parisuda mengajarkan kita untuk tidak melakukan itu. Jadi kita harus mengikuti ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan agama kita. Selanjutnya yaitu Kayika Parisuda yang artinya berperilaku yang baik. Sebagai umat manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka dari itu, sikap merupakan faktor paling utama untuk menentukan keberhasilan kita dalam pergaulan sosial. Kita harus berperilaku yang benar, kita harus berperilaku yang baik pada saat kita melakukan pergaulan di era digitalisasi ini. Agama kita sadar akan hal itu, serta memberikan solusi untuk kita agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut, terhindar dari perilaku-perilaku tidak benar tersebut dengan cara mempelajari, memahami, dan merealisasikan ajaran Kayika Parisuda tersebut. Sekian bagian-bagian dari Trikaya Parisuda yang dapat saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu, di era digitalisasi yang sangat canggih ini, kita tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur, prasarana, dan sarana saja. Kita juga membutuhkan kesiapan iman kita, kesiapan diri kita, kesiapan karakter kita sendiri, agar kita bisa memilah dan memilih mana yang patut kita tiru, mana yang patut kita ikuti dari era digitalisasi ini. Jadi, kita sebagai generasi muda harus bisa mempelajari ajaran-ajaran agama kita, terutama Trikaya Parisuda yang sudah diajarkan untuk kita sejak sekolah dasar, agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif era digitalisasi yang sangat canggih ini.
Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kepada Ida Sang Yang Widiwasa, saya mohon ampun. Dan kepada umat sedharma sekalian, yang mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi, 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 Om.